Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maksudi sebagai mudir sekaligus pembimbing program di Pondok Pesantren Nurul Jamil Al-Jumar yang berlokasi di Dusun Jambe, RT 02, Kelurahan Duet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana kami punya program unggulan tahfidz cepat, cara baca kitab cepat, dan program bahasa, serta ditunjang dengan program masa kini, yaitu adalah program digital. Selain program pondok, kami juga yaitu ada program Taman Pendidikan Al-Quran bagi usia dini, yang mana programnya adalah program metode Iqra dan Umi secara kolaborasi, serta program hafalan, kemudian dilanjut dengan program bahasa, serta diperkenalkan dengan program digital, sehingga menunjang untuk kebutuhan generasi kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Jamil Al-Jumar ditempuh dengan waktu 2 tahun dengan menggunakan metode talaki. Metode talaki ialah metode belajar Al-Quran secara langsung dengan cara menirukan bacaan guru. Adapun langkah-langkah metode talaki ialah: pertama, guru membacakan ayat yang akan dihafalkan oleh murid. Yang kedua, murid mendengarkan dan memperhatikan bacaan guru. Yang ketiga, murid menirukan bacaan guru. Dan adapun manfaat dengan menggunakan metode talaki: yang pertama, mengetahui hasil hafalan. Yang kedua, mengetahui kesalahan bacaan. Yang ketiga, menjaga kebenaran bacaan Al-Quran. Dan adapun waktu-waktunya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sabak. Sabak adalah setoran hafalan baru. Yang kedua manzil. Manzil adalah setoran hafalan lama. Yang ketiga ada sabki. Sabki adalah setoran hafalan baru yang kemudian disetor kembali agar supaya hafalan menjadi kuat. Sekian pemaparan dari program unggulan tahfidz Al-Quran Nurul Jamil Al-Jumar. Di Nurul Jamil, dalam waktu 4 bulan kalian sudah mahir membaca kitab kuning. Program dikemas secara sistematis menggunakan program-program unggulan yang teruji secara mutakhir, yang berfokus kepada praktek membaca kitab kuning, yang diadopsi dari metode sorogan, metode tamrinan, metode tamyiz, dan juga metode sorof kilat yang sudah teruji secara mutakhir. Apa itu metode sorogan? Metode sorogan adalah cara membaca dan memaknai kitab kuning yang dibimbing langsung oleh seorang ustadz. Konsepnya, santri membaca sedangkan ustadz menyimak secara seksama. Jika ada bacaan yang salah, ustadz akan menegur dan meluruskan bacaan tersebut. Metode tamrinan adalah metode pertanyaan yang disodorkan kepada santri untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi agar santri mampu berpikir secara kritis terhadap setiap kata yang ada dalam kitab kuning. Dua metode inti ini didukung oleh metode tamyiz yang asyik dan menyenangkan, sehingga santri dapat aktif dan belajar dengan happy. Yang terakhir yaitu metode sorof kilat. Metode ini berfokus pada penerapan praktek tasrif atau perubahan kata bahasa Arab yang bisa membuat kalian mahir membaca kitab kuning dan tentunya asyik dan menyenangkan.
Fafi ma'hadina mewujud barnamij zahabi al-akhir, yakni barnamijul lughah. Nah, di pondok kita ini juga ada program unggulan yang lain, yaitu program bahasa. Nah, jadi di sini para santri itu dididik dan diajarkan bagaimana mereka ini bicara bahasa Arab setiap hari, di tempat mana saja, di waktu kapan saja, dalam keadaan seperti apa saja mereka diajarkan dan dituntut untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi dalam program kami di pondok ini kami menerapkan 2 program, yaitu program muhawarah percakapan bahasa Arab sehari-hari dan juga program mufrodat. Jadi percakapan itu akan terwujud jika anak-anak ini, para santri ini sudah mampu untuk mengetahui dan menghafal dan juga mempraktekkan mufrodat-mufrodat yang telah kami berikan. Jadi untuk mendapatkan program muhawarah, kami memulai dengan program mufrodat, yaitu dalam jangka 1 hari atau 2 hari mereka akan diberi 3-5 mufrodat. Habis itu mereka hafalkan. Setelah dihafalkan, kami dari pihak pengurus, dari pihak pesantren akan mencoba menuntun, mensuasanakan dan mengajarkan mereka bagaimana mengembangkan mufrodat-mufrodat yang telah kami sampaikan tadi. Nah, di pondok kita ini sebenarnya terdapat 2 program bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun untuk di tahun pertama kami prioritaskan bahasa Arab terlebih dahulu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sangat menunjang program-program kami yang ada di sini, yaitu program tahfiz dan program kitab. Ketika anak itu bisa berbahasa Arab, tahu mufrodat dengan banyak, nanti dia akan lebih mudah dalam menghafal Al-Quran, lebih mudah dalam membaca kitab kuning. Nah, untuk tahun kedepannya, insya Allah kami akan sediakan juga program bahasa Inggris. Untuk tahun ini kami prioritaskan bahasa Arab dulu karena itu sangat bagus dan sangat maksimal untuk menopang dan menunjang program kita di tahun ini, yaitu program tahfiz dan alim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pondok Nurul Jamil, kami tidak hanya mencetak generasi yang hafid Al-Quran, alim, pandai berbahasa, tapi kami juga mencetak generasi yang pandai digitalisasi. Di Pondok Pesantren Nurul Jamil Al-Jumar, kami mengajarkan kepada santri 3 keterampilan yang wajib mereka miliki di era digital. Yang pertama, keterampilan teknologi informasi. Di masa kini, santri harus bisa menggunakan berbagai perangkat elektronik seperti HP, laptop, dan juga komputer. Selain perangkat keras, santri juga harus menguasai perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan di berbagai industri dan kehidupan sehari-hari seperti media sosial, Microsoft, software editing, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan seni digital. Tidak hanya bisa mengoperasikan perangkat keras atau lunak, tetapi santri harus mampu mengekspresikan nilai seni melalui perangkat tersebut. Contohnya menjadi seorang konten kreator. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Keberhasilan sebuah rencana tentunya didukung oleh komunikasi yang baik, sehingga skill komunikasi menjadi bagian terpenting di dalam era digital ini. Apalagi komunikasi saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan sudah melalui media atau teknologi seperti video, audio, dan lain sebagainya. Kami mengajarkan 3 keterampilan ini kepada santri Nurul Jamil Al-Jumar, sehingga ketika mereka lulus dari pondok pesantren, mereka tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi mereka juga pandai dalam teknologi dan komunikasi, sehingga mampu bersaing di era yang modern ini. Demikian pemaparan program digitalisasi dari kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pondok Pesantren Nurul Jamil Al-Jumar, para santri tidak hanya dibekali pendidikan agama, kemampuan digitalisasi, tetapi para santri juga dibekali pendidikan karakter melalui program asrama. Asrama menjadi wadah bagi mereka untuk menjalin hubungan kekeluargaan, melatih kedisiplinan, melatih kemandirian, serta rasa tanggung jawab. Sebagai wali asrama, kami memiliki fungsi utama untuk membimbing dan membina mereka selama 24 jam. Pondok Pesantren Nurul Jamil Al-Jumar menyediakan 2 asrama, asrama sidik dan asrama amanah, yang kedepannya akan bertambah lagi sementara masih dalam proses pembangunan. Dalam menjalankan tugas, kami dibantu oleh ketua asrama, ada Muhammad Ramdan dan Ahmad Royani. Kami selalu berdiskusi untuk mendapatkan ide baru dan menata pencapaian. Untuk menjadi orang yang hebat, kita perlu berpendidikan. Pendidikan menjadi gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Para santri Nurul Jamil Al-Jumar digembleng untuk menjadi pemimpin di masa depan dengan pendisiplinan setiap harinya. Dibangunkan untuk sholat tahajud, melaksanakan sholat tahajud berjamaah dengan diimami salah satu dari mereka, melaksanakan kebersihan rutin untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan indah, makan dengan cara sunnah, membaca doa terlebih dahulu, melakukan diskusi bersama sebelum tidur malam, dan wali asrama memastikan lingkungan dalam keadaan aman di malam harinya. Para santri disiapkan untuk terjun ke masyarakat dengan dibekali keahlian-keahlian. Diajarkan seni kori, diajarkan seni kaligrafi, diajarkan seni rebana. Para santri juga didorong untuk hidup dengan nilai-nilai positif, membudayakan 5S, sopan, santun, semangat, sabar, dan syukur. Untuk pendampingan emosional, kami selalu ada bagi mereka, membimbing secara intensif setiap satu siswa, melakukan bimbingan khusus untuk santri-santri yang mengalami kendala dan masalah. Untuk menunjang kualitas para santri, kami menjalin komunikasi dengan orang tua mereka. Selain dalam hal penanaman karakter, kami mengadakan rihlah bulanan bersama. Harapan kami dengan adanya kesungguhan para santri, wali asrama, serta orang tua, sehingga terbentuk para santri yang berkepribadian, mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia. Santri Nurul Jamil menuju generasi emas. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang program-program yang ada di TPQ Nurul Jamil. Tujuan kami adalah membentuk generasi Qurani yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran serta memiliki akhlak mulia dan dasar-dasar keislaman yang kuat. Sekarang kita kenalkan beberapa program yang ada di TPQ Nurul Jamil. Yang pertama, kita menyediakan kelas latihan atau pra-TPQ. Tujuannya untuk membimbing anak-anak usia dini yang belum mengenal huruf hijaiyah. Untuk materi pembelajarannya, pertama pengenalan huruf hijaiyah, kemudian yang kedua latihan menulis huruf hijaiyah, dan yang ketiga pengucapan huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar. Untuk program yang kedua, percepatan Iqra selama 1 tahun. Tujuan kelas percepatan ini memberikan pembelajaran lancar membaca Iqra dengan waktu 1 tahun. Materi pembelajaran di kelas ini kita membagi menjadi 2 semester. Pada semester 1 ada 2 tahap, yaitu tahap 1 untuk Iqra 1 sampai dengan 3, tahap 2 untuk Iqra 4 sampai dengan 6. Kemudian di semester 2 kita melakukan pengulangan di Iqra 4 sampai dengan 6 supaya anak lebih siap menuju kelas selanjutnya, yaitu kelas Al-Quran. Di
Kelas ini juga mulai menghafal surah-surah pendek dengan metode Umi serta pembelajaran ubudiyah. Program yang ketiga yaitu adalah kelas Al-Quran. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan memperluas hafalan. Materi pembelajarannya, pertama membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar, kemudian yang kedua hafalan dari surah-surah pendek hingga surah-surah yang panjang. Dan di tahun ketiga ini, kita masuk ke dalam program unggulan yang ada di TPQ Nurul Jamil, yaitu mengkaji ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, dan teknik pembelajaran berbasis digitalisasi. Sehingga anak sudah mengenal sejak dini tentang metode dasar seperti Microsoft Office, Canva, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengadakan kelas tahfiz, yang mana tujuannya membimbing anak-anak yang ingin fokus untuk menghafal Al-Quran. Materi pembelajaran di kelas Al-Quran ini tentu menyotorkan hafalan Al-Quran sesuai dengan kemampuan anak setiap harinya, kemudian murojaah atau pengulangan hafalan. Sekian pemaparan dari saya untuk program-program yang ada di TPQ Nurul Jamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.